Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oh sorry bro. Susah ya? Ya, pagi ya teman-teman. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat, fantastis. Yes. Ya, silakan dulu teman-teman. Nah, saya juga kaget ini. Langsung tiba-tiba kemarin ditonton sama Cep Popel ini ya. Hari Rabu kalau nggak salah dia telepon. Wah, langsung telepon semangat pagi. Wah, ini saya pasti orang prudensial ini. Saya langsung kurang-kurang matiin HP saya. Karena sinyalnya jelek langsung mati waktu itu tiba-tiba ya. Wah, ini pasti orang prudensial, ini masih minta saya untuk jadi speaker waktu itu. Ya udah, tapi saya pikir ya udah nggak apa-apa. Mumpung jadwal saya kosong, ya udah saya terima. Ya, mudah kehadiran saya sini bisa jadi berkat ya buat teman-teman semua ya. Amin. Nah, sudah lihat ya tadi teman-teman sedikit dari sedikit dari saripan saya ya. Background saya seperti tadi. Nah, saya cerita sedikit ya, mungkin teman-teman ada yang kenal saya nggak sudah di sini? Belum ada ya. Nah, mungkin saya cerita sedikit ya soal background saya ya sebelum saya di Prudensial ya. Kenapa saya akhirnya bisa join ya? Nah, teman-teman saya lahir di kota kecil yang namanya Tarakan. Nah, tahu ada yang namanya Tarakan di sini? Teman-teman tahu? Maksudnya ada yang pernah sampai prospek sana nggak? Belum ya. Nah, mungkin coba sekali-sekali prospek ke luar pulau ya. Nah, saya kecil dari sana teman-teman. Nah, pada waktu umur saya 2 tahun, papa saya meninggal teman-teman. Karena kecelakaan mobil. Nah, kecelakaan ini pada waktu mau ke Banyuwangi. Nah, kerja mau ambil cari bibit udang di sana. Nah, ya karena papa saya itu dulu iseng teman-teman. Jadi dia ngomong ke supirnya, ayo dong lebih cepat lagi. Nah, cerita seperti itu dari yang teman papa saya di mobil juga. Nah, akhirnya supirnya lebih kenceng lagi. Pada waktu nyalip, ternyata ada mobil dari depan teman-teman. Akhirnya banting setir ke kanan, tabrak pohon. Nah, supirnya meninggal di tempat, papa saya meninggal pada waktu perjalanan ke rumah sakit. Seperti itu. Terus, akhirnya kita berangkat ke Surabaya sama mama. Akhirnya saya di sekolah Surabaya. Pada waktu saya umur 8 tahun, saya mengalami musibah lagi teman-teman. Mama saya meninggal karena kanker otak. Ya mungkin karena stres ya, kepikiran papa dari kecil sudah gak ada ya kok. Akhirnya mama kerja keras sendiri, kepikiran, stres. Akhirnya mungkin sampai akhirnya meninggal. Nah, setelah itu kehidupan saya berubah teman-teman. Saya harus kembali lagi ke Tarakan, dititipin sama opa sama oma. Saya sekolah di sana, saya dikasih hidup di sana. Saya melanjutkan hidup sampai saya kelas sampai saya SMA teman-teman. Tapi perjalanan itu saya selalu merenung teman-teman. Kenapa kok Tuhan kasih hidup saya seperti ini? Iya kan? Orang lain masih punya mama papa, orang lain masih punya kakak sama adik, sedangkan saya nggak punya mama papa, saya nggak punya adik sama kakak. Saya anak tunggal teman-teman. Nggak masalah ya saya berdiri di sini ya teman-teman ya, nggak ketinggian ya. Kita sama NP semua loh ya. Karena tidak duduk terus nanti ya. Kita agak coba sedikit ya. Nah, singkat cerita seperti itu, saya sering berpikir teman-teman, kenapa kok hidup saya seperti ini? Saya selalu merenung teman-teman. Saya setiap sore, nah di atas balkon rumah saya di belakang itu saya selalu merenung. Kok hidup saya seperti ini? Sering berapa kali kesempatan saya tuh pengen coba bunuh diri loh teman-teman. Tapi untungnya nggak kesampaian ya. Kalau kesampaian ya mungkin nggak ada di sini sudah teman-teman ketemu semua ya. Nah, untungnya saya mengurungkan niat saya belum terlalu berani untuk bunuh diri waktu itu. Saya akhirnya tetap melanjutkan hidup. Pada waktu SMA, kelas 1 SMA, nah itu saya mulai tinggi teman-teman. Nah jadi saya nggak langsung tinggi seperti ini ya. Dulu saya juga sama seperti teman-teman tingginya ya. Cuma mungkin teman-teman mandek, saya tambah tinggi sedikit ya. Nah, saya berdoa teman-teman waktu itu, saya kok pendek dibanding teman-teman saya. Saya dulu dibanding teman-teman saya mungkin sekupingnya mereka, setelinganya mereka aja. Mungkin saya ada mungkin malah dagunya mereka. Nah saya berdoa teman-teman setiap hari, Tuhan tolong kasih saya tinggi, saya bilang. Saya kasih daya tinggi. Nah, ya nggak tahu mungkin saya doa setiap hari sampai berbulan-bulan sampai akhirnya Tuhan kabulkan doa saya teman-teman. Dalam 1 tahun itu saya bisa naik 15 cm loh. Wah, saya juga kaget loh. Dari
celana saya waktu itu dari segini terus tiba-tiba celana SMA dulu kan tiba-tiba jadi jingkrang seperti ini. Solusinya gimana? Ada lipatan itu kan saya dibuka. Akhirnya buka pun masih gantung teman-teman. Tapi ya sudahlah, nggak punya duit ya sudah saya teruskan sampai SMA sampai lulus teman-teman. Seperti itu. Nah dari situ teman-teman saya mulai percaya kekuatan doa. Ya. Nah jadi teman-teman apapun yang teman-teman lakukan di sini, ya dimulailah dengan doa terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Nah singkat cerita sampai setelah itu saya tinggi baru saya diajak main basket teman-teman. Saya tinggi saya baru diajak main basket. Nah pada waktu saya lulus SMA, nah saya itu nggak punya uang mau kuliah di Surabaya. Nah saya lihat teman-teman saya rata-rata di Tarakan tuh pindahnya ke Jawa, ke Surabaya. Mungkin ada yang sampai lari ke Malaysia. Nah saya nggak punya uang teman-teman. Singkat cerita saya 2 tahun saya bantu mama saya kerja jaga mini swalayan dia di sana selama 2 tahun. Tapi saya alami selama 2 tahun ini boring sekali hidup. Saya lihat kalau saya terus seperti ini, saya lihat sampai tua saya akan jadi seperti paman saya loh di situ. Saya bilang, wah membosankan sekali hidup ini. Saya mikir. Nah untungnya pada waktu itu saya dapat tawaran untuk main basket teman-teman. Nah kalau biasanya di daerah itu kan ada kejuaraan daerah gitu kan. Ada yang atlet nggak sini teman-teman? Semua. Oh semua atlet ya? Oh ya bagus gitu ya. Cocok dari saya sharing di sini ya. Tapi kok kayaknya sesuai ya Pak ya? Atlet lompat tinggi. Lompat pendek. Nah itu saya akhirnya dapat tawaran, saya ikut kejuaraan daerah. Nah mulai dari situ teman-teman, saya mulai merajut mimpi saya teman-teman untuk jadi pemain basket. Ya, nah saya berpikir wah saya harus bisa jadi pemain basket. Nah untuk keluar dari Kalimantan, untuk keluar dari Tarakan, nah, saya ingin ke Jawa gitu, saya ingin meraih impiannya saya. Ya cara-caranya satu-satunya apa? Ya lewat jalur seperti ini gitu. Gitu loh. Nah, saya ikut, saya berangkat nanti saya ikut PON PC di Samarinda, terus saya ke Palembang, terus gak lama kemudian saya dapat tawaran ke Solo teman-teman. Saya dapat tawaran ke Solo, selama 10 bulan saya di sana. Nah saya ikut basket ini kan juga ingin dapat beasiswa kuliah ya. Nah tapi sayangnya di Bhinneka Solo itu saya nggak dapat beasiswa. Akhirnya saya 10 bulan saya ngacir ke Medan teman-teman. Saya lari ke Medan. Saya lari ke Medan 2 tahun di sana. Itu pun kuliahnya cuma 1 semester tuh 1 bulan loh teman-teman. Di basket 1 bulan, habis itu langsung ujian. Dan ujiannya begitu keluar, itunya hasilnya B semua. Jadi nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu juga jadinya, ya kan? Kayaknya nggak benar ini kuliah seperti ini. Nah 2 tahun saya di sana, akhirnya bos saya di sana tuh bentrok. Yang bos yang punya klub di Medan sama yang di Jakarta itu kan dia kongsian bagi 2. Nah itu bentrok, akhirnya yang bos Jakarta bawa kita 11 orang ke Surabaya. Nah jadi 11 orang itu kita masuk ke CLS. Nah dari CLS itu kita dapat beasiswa. Dapat beasiswa ke Ubaya. Nah puji Tuhan dari basket saya bisa dapat beasiswa gratis. Ya kan, walaupun harus menunggu 5 tahun. Ya kan, saya lulus tahun kuliah, saya lulus SMA itu 2002. Akhirnya saya mulai kuliah baru 2007. Nah saya jadi paling tua di antara anak-anak mahasiswa baru itu. Paling tinggi. Paling tua dan paling tinggi itu. Jadi 11 orang waktu itu masuk di Fakultas Ekonominya Ubaya. Begitu masuk semuanya kotak-kotak tinggi-tinggi ini dari mana semua? Dipikir tentara ya. Seperti itu. Singkat cerita saya kuliah di Ubaya dari 2007 sampai 2012 teman-teman. Nah 2012 ya caputo lah ya, 5 tahun lulus lah ya, atlet ya. Ada yang di atas 5 tahun nggak lulusnya? Semua di atas 5 tahun. Semua ya betul ya. Nanti saya lebih beruntung sedikit lah ya, lulus 5 tahun ya. Nah saya lulus 5 tahun dengan IPK ya lumayan lah 2,8. 2,8 saya lulus. Nah setelah itu nah ini masalah lagi baru mulai teman-teman. Nah setelah saya lulus umur saya waktu itu kalau nggak salah umur saya 26 tahun. Nah begitu saya lulus saya berpikir saya mau kerja apa setelah saya di basket. Nah sedangkan saya lihat selama saya di basket dari 2004 sampai 2012 saya nggak mengumpulkan apa-apa. Saya nggak mengumpulkan apa-apa.
berapa? Saya cuma kumpulkan tabungan 80 juta. Padahal keringat saya itu sudah diperas kayak sapi perah di lapangan itu teman-teman. Nah akhirnya saya harus berpikir, wah saya harus mulai banting setir ini ke pekerjaan yang lain. Nah saya berpikir waktu itu saya mau ikut jadi karyawan ya. Wah saya nggak ada punya background sama sekali ikut orang. Ya kan dulu saya latihan 10 tahun di basket, cuma taunya di lapangan, dribble bola, shooting, lari-lari top, cuma seperti itu. Nah kerja di kantoran saya nggak punya background sama sekali dan saya juga nggak suka ikut orang. Saya mikir juga kalau saya kerja ikut orang, mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, mungkin gajinya cuma seberapa. Itu yang saya mikir. Terus ya udah saya buang pikiran itu kan. Terus yang kedua, saya mikir mau jadi pengusaha, jadi pedagang. Nah mikir lagi dengan modal 80 juta bisa apa? Iya kan? Mau beli barang, pulangkan, mau sewa ruko aja sudah pasti gak cukup 1 tahun habis. Iya kan? Nah akhirnya saya merunungkan niat saya lagi teman-teman. Nah selama itu saya berdoa. Saya berdoa selama 1 bulan teman-teman. Saya berdoa, setiap malam saya berdoa. Dan akhirnya di hari-hari terakhir bulannya saya lupa ya teman-teman. Di bulan itu akhirnya Tuhan jawab doa saya. Dia bilang, itu loh coba tanya teman sekamarmu, dia bilang. Nah teman sekamar saya ini ya leader saya sendiri teman-teman, Herdi Sujana. Nah, ada yang sudah pernah sharing di sini ya? Oh belum? Oh cekokkan belum semua, padahal saya baru isi di sini bulan akhir tahun lalu loh padahal teman-teman. Nah tapi ya puji Tuhan banyak yang baru loh di sini, berarti kan berkembang ya. Itu akhirnya saya tanya, saya cuma tanya, kok bisnis prudensial itu seperti apa sih? Saya bilang. Akhirnya saya dicerita kan, kamu simpel aja kok, kamu cuma ketemu orang cerita-cerita, kamu sharing ada produk bagus ke mereka. Nah kalau mereka mau ambil ya ambil, kalau enggak ya jangan dipaksa kan gitu. Nah kamu jalanin bisnis seperti ini selama 5 tahun ke depan, kamu bisa dapat 100 juta per bulan. Nah cuma tertariknya 5 tahun ke depan 100 juta per bulan teman-teman. Nah karena saya di basket sudah 8 tahun lebih, gaji saya nggak lebih dari 5 juta per bulan pada waktu itu. Nah saya berpikir, wow gila ya, saya 8 tahun lebih di basket, saya nggak sampai 5 juta per bulan, tapi di sini cuma 5 tahun bisa 100 juta saya bilang. Nah kalau saya lakukan effort saya sama seperti di basket, nah mungkin saya akan bisa capai, gitu kan, saya bilang. Nah, akhirnya mau nggak mau ya saya coba, ya kan, saya coba, ya udah kok, saya coba kok. Akhirnya bulan November 2012 saya join di Prudential teman-teman. Nah tapi selama 6 bulan pada waktu saya join sampai bulan April 2013, saya nggak dapat case sama sekali loh teman-teman. Kenapa? Karena saya ini orangnya introvert teman-teman, saya pemalu. Dengan background saya seperti itu, saya tuh minder ketemu orang dulu, saya minder. Jadi kesusahan saya di awal-awal itu saya nggak berani tatap muka seperti ini dan saya cerita. Bisa dilihat saya bisa keringat dingin loh teman-teman. Jadi jangan lihat badannya aja besar ya. Orang nyalinya ini kecil ini dulu teman-teman. Ya. Nah saya ketemu seperti ini saya nggak berani cerita. Saya pernah keliling di pasar Atum teman-teman 3 kali. Mau masuk parkirnya nggak berani sampai akhirnya saya pulang teman-teman. Sampai akhirnya saya pulang. Tapi ini ada cerita menarik yang ini. Nanti saya cerita ya nanti. Nah, yang memutuskan saya bulan 4 itu saya mau jalan kenapa ya? Nah, pada waktu bulan 4 itu pacar saya tanya saya, ayo, kapan kamu mau merit sama saya? Nah itu loh teman-teman, saya sudah pacaran sama dia dari 2009, sudah selama 4 tahun lebih. Dan pada waktu saya ditanya kapan kamu merit sama saya? Waduh gila, itu kan di basketnya dengan gaji 4,5 juta waktu itu saya pikir saya nggak mungkin bisa nikahin anak orang. Sebaiknya saya kembali, ya udah saya coba Prudential. Nah itu yang buat saya jalan teman-teman. Nah jadi teman-teman harus tahu dulu pada waktu join di Prudential motivasi utamanya apa. Itu yang paling pentingnya. Nah, tujuan utamanya apa join di Prudential. Nah selama motivasi teman-teman kuat, apapun halangan dari halangan sini teman-teman pasti akan lakukan. Benar? Kalau tujuannya cuma setengah-setengah dan tujuannya nggak kuat, iya, mau pekerjaan seenak apapun mungkin teman-teman nggak akan lakukan juga. Ya, itu sih pelajaran pertama ya. Kenapa saya mau jalan di bisnis ini? Jadi teman-teman temukan dulu why-nya itu apa.
Ya. Nah kalau selama belum ketemu, wis cari dulu deh. Ya. Kalau belum ketemu, teman-teman akan ketemu halangan dan rintangan di jalan. Sebenarnya pasti akan mandek dan akan bilang, wah sebenarnya saya sebenarnya nggak cocok di sini. Dan akhirnya akan hilang. Ya, jadi temukan dulu, itu yang paling penting. Ya, teman-teman. Tujuannya apa, mimpinya apa, kenapa teman-teman bergabung di Prudensial. Ya. Nah, itu singkat cerita teman-teman, saya join di Prudensial ya teman-teman ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lah ya soal ini ya. Nah, saya sedikit mau bagi soal materi ya teman-teman. Blessed to be a blessing. Nah, mungkin banyak speaker hari ini ngomong soal motivasi ya. Nah, saya mungkin kalau sekarang sampaikan motivasi lagi mungkin teman-teman bisa enak dan muntah kali ya. Ya karena setiap Senin kan selalu begini terus ya. Saya mungkin ingin bawakan sedikit yang berbeda ya. Mungkin dari versi saya sedikit ya. Nah, selama 2 bulan ini saya berpikir seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman ada berpikir nggak pada waktu datang ke sini, pada waktu bangun pagi, teman-teman ada pada waktu bangun, teman-teman menghirup nafas dan wah, dikasih kesempatan hidup satu kali lagi sama Tuhan. Teman-teman ada bersyukur kan akan hal itu? Nah, kalau belum ya coba dilakukan besok ya teman-teman ya. Nah, saya mulai 2 bulan ini dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Ya, saya bangun pagi saya merasa bersyukur bahwa Tuhan ini sudah luar biasa memberikan berkat sama kita, diberikan kehidupan yang baik dan kesehatan yang baik. Nah, itu sudah suatu berkat yang luar biasa buat kita. Ya, mungkin ada ini. Bawah atas. Kanan kiri. Nah, mengapa kita harus menjadi berkat teman-teman? Yang pertama, karena kita sudah diberkati terlebih dahulu. Ya, karena dengan kesehatan dan tubuh yang sempurna. Ada nggak yang lahir di sini tanpa ada tangan, tanpa ada kaki di ruangan ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Semua sehat ya? Sehat. Nah, teman-teman pernah lihat ya orang ini? Pernah. Nah, pasti semua tahu ya. Ya, dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki loh teman-teman. Tapi hari ini dia jadi motivator yang luar biasa loh. Dia menjadi berkat atas kekurangannya dia. Ya. Dengan kekurangannya dia aja dia bisa dari berkat yang luar biasa lah teman-teman untuk dunia. Apalagi kita yang ada di tempat ini, benar? Kita diberikan tubuh yang sempurna, kesehatan yang baik. Sudah seharusnya kita bisa menjadi berkat yang lebih lagi buat orang-orang di sekitar kita. Benar nggak? Pasti kita bisa jauh berbuat lebih banyak dibanding dia. Betul? Nah, itu yang pertama teman-teman. Alasan kita harus bersyukur itu kenapa? Ya, oke. Ini yang kedua teman-teman. Sudah ditempatkan di bisnis yang tepat. Nah, beruntunglah teman-teman semua ada di sini sudah ketemu dengan Prudensial teman-teman. Ya, bersyukur loh teman-teman. Nah, saya ingin cerita dari sisinya karyawan dulu. Ya, istri saya ini dulu karyawan teman-teman, karyawannya Sampurna. Ada yang mantan Sampurna nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Ya, nah istri saya itu karyawan Sampurna dari 2009 sampai 2017 dia kemarin. Selama 8 tahun dia kerja di Sampurna teman-teman. Dia dari karyawan sudah jadi naik jadi supervisor. Nah, kalau di karyawan enak teman-teman, kalau lembur masih dapat uang lembur. Tapi kalau sudah supervisor, sudah manajer, di sana tuh nggak dapat uang lembur loh teman-teman. Jadi sudah kayak pengabdian aja. Kalau bisa disuruh jangan lembur. Nah, cuma masalahnya karyawan kan ingin dapat uang lebih teman-teman, ya kan? Kalau cuma ngandelin gaji setiap bulan, ya mungkin dia akan cukup kan? Nah, kadang-kadang sengaja karyawan tuh buat lembur loh teman-teman. Kerjaan nggak diselesaikan, supaya dapat uang lembur. Nah, itu kalau karyawan. Tapi kalau sudah supervisor sama manajer, mungkin nggak akan dapat. Itu loh. Nah, itu yang istri saya alami teman-teman. Dia jadi karyawan. Pada waktu punya anak, wah kita ngerasakan setengah mati. Pada waktu dia lembur dan kita sudah mulai punya anak. Karena dia lembur tuh harus sampai jam 10 malam, jam 12 malam. Gila, aku bilang kerja apa ini seperti ini? Kamu gajinya seberapa, tapi kamu korbankan waktu segitu banyak untuk perusahaanmu, saya bilang. Wah ini berarti waktumu dibeli sama perusahaan, aku bilang. Tapi kamu bayarannya nggak seberapa.
Nah, untungnya saya berjalan 5 tahun di Prudensial, teman-teman. Ya puji Tuhan, income saya sudah melewati 3 kali lipatnya dia. Sampai akhirnya saya putuskan, ya sudahlah kamu resign dari Sampurna, saya bilang. Seperti itu. Nah, akhirnya sama-sama bisa saya full time di Prudensial, teman-teman. Oke? Nah, kalau dari sisi karyawan, pastikan sudah nggak punya uang yang pertama, ya kan? Uangnya terbatas, bener nggak? Karena kenaikan income-nya pasti setiap tahun paling cuma 5-10%, betul? Ya. Terus secara waktu juga terbatas, benar? Karena satu hari pasti terikat waktu harus kerja 8 jam, benar nggak? Seminggu sudah berapa? 1 bulan sudah berapa? 1 tahun sudah berapa? Bayangin, teman-teman. Ya kan? Kita dibayar gaji nggak seberapa, tapi cuma seperti itu. Waduh, langsung Pak, intinya garuk-garuk kepala. Sorry ya Pak. Ada Pak ini Pak Gunawan di belakang. Langsung bisa. Langsung direspon sama Pak Kano berarti ya. Nah, yang kedua saya mau bandingin dari sisi bisnis konvensional, teman-teman. Nah, nasabah saya ini banyak yang pengusaha, pedagang ya. Nah, saya sering kadang keluar kota, keluar pulau, saya sampai datangin dia, bahkan sampai saya nginep di rumahnya mereka. Kayak kemarin saya keluar kota, itu saya nginep sampai di tempatnya. Nah, saya rencananya sih saya mau datang ke sana, saya main-main, karena saya nggak pernah ke kotanya juga. Dan saya datang ke sana, saya bilang, saya pingin dong ke sana, saya pingin sharing, saya pingin coba membagiin Prudensial di sana, saya bilang. Akhirnya udah datang aja, sampai datang sana, sebaiknya saya ditawarin nginep. Nah, saya lihat di sana tokonya ramai sekali, teman-teman. Tokonya ramai sekali. Sampai dia tuh nggak punya waktu untuk temenin saya ngobrol atau sekedar cuma pergi makan. Cuma tuh harus tutup toko seperti itu. Nah, setiap hari dia seperti itu, teman-teman. Nah, ya sudah saya bilang, ya udah deh, kamu ada nggak kenalan, ada teman yang bisa saya prospek di kota ini? Saya datangin dulu mereka, saya bilang. Ya udah, pada waktu dia kerja saya dikasih daftar nama, saya pergi prospek dulu, teman-teman. Saya pergi ketemu orang lain dulu. Pada waktu sore saya pulang. Pada waktu itu toko dia pulang. Nah, akhirnya dia sudah bisa temenin saya pergi makan. Nah, pada waktu pergi makan itu dia sharing, teman-teman. Dia cerita sama saya. Waduh, Tom, saya ini stres tuh di toko ini. Gitu. Saya stres, saya bangun pagi dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam saya harus di toko terus, teman-teman. Setiap hari saya seperti ini dengan kesibukan yang seperti ini, dia bilang. Aku lihat kamu kerjaanmu enak ya, dia bilang. Seperti itu. Enggak. Ya saya tujuan mau rekrut memang pertama, saya mau rekrut dia. Tapi pada waktu saya ajukan, saya bilang, ya udah kalau gitu kamu jadi agent aja sama seperti aku. Cuma dia bilang, saya masih punya tanggung jawab, Tom. Saya ini anak cowok satu-satunya. Orang tua tuh saya tuh sudah tua, sudah 70. Yang mamanya sudah 60 lebih. Nah, nggak mungkin dong saya tinggalin seperti itu aja, dia bilang. Bagaimanapun usaha ini kan pasti teruskan sama saya. Cuma sebenarnya saya nggak mau lanjutkan usaha ini. Dia bilang, waduh, ya memang agak susah. Habis kan karena sudah ada beban moral ya sama orang tua, ya utang budi ya. Bagaimanapun harus tanggung jawab seperti itu. Nah, di situ loh teman-teman saya bersyukur bahwa kita ini sudah di bisnis yang tepat. Sangat sayang kalau kita cuma lakukan setengah-setengah, teman-teman. Banyak orang lain pingin bisnis seperti kita, tapi mereka secara keadaan itu nggak bisa. Ada hal-hal tertentu yang buat mereka tuh nggak bisa untuk join sama kita. Nah, itu hal kedua. Kenapa kita harus bersyukur kali ini, teman-teman? Ya, yang berarti teman-teman semua di sini yang ada di tempat ini nomor 1 sama nomor 2 semua sudah ada kan, benar nggak? Ya. Nah, kalau secara bisnis konvensional itu punya uang pastinya, benar? Tapi mereka nggak punya waktu loh, teman-teman. Stres, tingkat stresnya tinggi. Ya. Nah, ini kalau di Prudensial, teman-teman, sudah punya waktu, punya uang, benar nggak? Nah, waktu kapanpun kita bisa atur, teman-teman. Ya, kita kapanpun misalkan prospek 1 bulan, capek 1 hari, 2 hari, 1 minggu kita mau liburan, ya nggak apa-apa, benar nggak? Ya, tapi jangan liburan terus ya, liburannya lebih baik daripada kerjanya ya. Nanti dimarahin sama Pak Kano sih. Oke, nah ini. Nah, karena kita sudah diberkati terlebih dahulu, teman-teman, dengan
kehidupan, dengan kesehatan yang baik, dengan bisnis yang tepat. Nah, kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Nah, jadi selama 2 bulan ini teman-teman, saya berpikir ya teman-teman, ini sebenarnya esensi yang sebenarnya kita di bisnis prudensial. Bukan cuma sekedar materi, bukan cuma sekedar klik jalan-jalan setiap tahun. Ada saatnya mungkin materi klik sudah mungkin nggak akan ada artinya lagi, ya kan? Tinggal bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, itu yang akan buat kita bertahan sebenarnya teman-teman di sini. Banyak nggak? Yang saya sering lihat, banyak nggak? Kalau orang yang cuma sekedar cari uang dan uang, akhirnya kalau dia nggak dapat uang dari tempat ini, dan akhirnya dia akan keluar. Akhirnya mungkin pindah ke perusahaan A atau perusahaan B. Benar? Padahal kekayaan materi itu kan relatif ya. Ya, itu yang saya mau ingatkan sih teman-teman. Ya, awalnya memang kita join tempat ini pasti tujuannya untuk cari apa? Cari uang, ya kan? Supaya kita bisa jadi berkat buat diri sendiri dan keluarga kita. Nah, saya pun nggak bisa mungkin saya join di Prudensial karena apa? Cari uang. Karena saya ingin menikah sama istri saya. Nah, kalau saya nggak jalan di Prudensial, mungkin saya akan putus waktu itu sama istri saya. Dia akan cari suami lain ya. Nah, seperti itu. Pria lain, dia akan cari pria lain. Nah, mau nggak mau saya jalan. Nah, pasti pertama kita join di sini, kita jadi berkat buat siapa sih? Diri kita dan keluarga kita. Betul? Tujuan utama pasti itu ya teman-teman ya. Nah, otomatis ya buat siapa? Buat diri kita sendiri dan keluarga kita. Nah, dengan kita mati-matian di sini, otomatis kalau kita punya duit kita bisa diberkat lebih buat mereka, ya kan? Benar? Nah, awalnya dulu saya cuma naik motor teman-teman seperti ini. Tapi karena saya join di Prudensial, saya bisa beli 2 mobil teman-teman. Jadi bukan karena hebatnya saya, tapi karena di bisnis Prudensial ini bisa menjadi berkat buat keluarga saya dan diri saya teman-teman. Gitu loh. Selama kita mau fight dan kerja keras aja, pasti bisa kok. Ya. Yang penting tujuannya kita baik dulu. Kita mau sukses, mau punya duit banyak, untuk apa? Untuk jadi berkat buat diri kita dan keluarga kita. Jangan pingin, wah saya pingin kaya, wah supaya punya istri kedua. Nah, jangan sampai punya pikiran seperti itu ya teman-teman ya, yang cowok-cowok ya. Jadi harus punya tujuan yang mulia. Ya otomatis kalau tujuan kita mulia, Tuhan pasti akan bantu lah. Ya, oke? Nah teman-teman, yang kedua, kenal nggak orang ini teman-teman? Orang Jakarta sih, nggak pernah bicara di Surabaya. Namanya Baharudin Bima teman-teman. Dia dari Bima, tapi perantauan di Jakarta. Teman-teman bayangin loh, dulu rumahnya seperti ini teman-teman. Sebelum join di Prudensial, dia tukang sayur, mantan tukang sayur sama mantan petani. Tapi sekarang setelah dia join di Prudensial, baru 5 tahun teman-teman, dia sudah bisa berikan istrinya. Luar biasa nggak teman-teman? Luar biasa. Hanya dalam 5 tahun loh teman-teman. From nothing to something. Ya. Nah, dan yang ketiga, nah teman-teman kenal pasti ya. Ini engkongnya teman-teman semua loh. Pak Bibi. Nah, kalau nggak kenal kualat nanti ya, dikutuk semua nanti di sini ya. Nah teman-teman bisa kenal nggak Pak Wibi yang mana? Yang kiri putih. Yang kiri mana? Paling kiri nih? Putih. Putih. Nomor 2. Nah salah sudah ya kan tadi. Batik. Yang mana? Batik. Batik. Ini. Nah ya benar ini. Jangan sampai bilang yang ini ya teman-teman ya. Nah lihat perubahannya kan. Dulunya mukanya mentesek seperti ini loh teman-teman. Ya begitu punya uang nah lebih bisa tersenyum ya kan. Punya mobil, ya. Jadi maksudnya yang saya mau sampaikan di sini teman-teman bukan soal perubahannya ya. Yang mau saya sampaikan bahwa setiap, maksudnya berbagai background apapun kita bisa sukses di sini, ya kan? Mau dari background pemain basket, karyawan, petani, tukang sayur, bahkan pengusaha pun bisa sukses. Benar nggak teman-teman? Betul. Itu yang mau saya sampaikan gitu.
Jadi teman-teman, hari ini mungkin teman-teman startnya dari nol atau mungkin bahkan minus. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman. Yang penting teman-teman mau bekerja keras di sini, mau berjuang untuk mencapai impiannya teman-teman. Jadi berkat buat diri sendiri dan keluarga teman-teman. Itu yang paling penting dulu, yang paling pertama. Ya, oke. Nah, terus yang kedua, menjadi berkat buat siapa lagi? Buat nasabah dan klien kita. Nah, ini selama 2 bulan ini saya berpikir ini ya teman-teman. Ya, kenapa saya ingin bawa ini materi seperti ini? Ya, karena pada waktu 2 bulan ini nasabah saya klaim sakit kritis sudah 2 orang teman-teman. Nah, pada waktu bulan 4 itu nasabah saya baru ikut 2 tahun klaim Parkinson teman-teman. Pada waktu awal pengajuan itu hampir ketolak tuh. Untungnya diterima sama Prudential dengan substandar karena kenaikan premi 500.000 aja. Nah, akhirnya saya pada waktu bulan 4 saya urusin, akhirnya klaimnya cair. Ya memang cuma di cover 800 juta. Ini orang kaya loh teman-teman. Cuma di cover 800 juta. Tapi 800 juta itu dia sudah sangat-sangat terima kasih sama saya. Gitu loh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, baru 1 bulan yang lalu ini nasabah saya hubungin saya. Sebelum dia hubungin saya, itu tuh saya ada batin loh teman-teman. Ini nasabah saya sudah dari 2014 ikut saya sampai sekarang, kok nggak pernah klaim-klaim ya? Wah bahaya, hati-hati ya teman-teman, jangan batin nasabahnya seperti itu ya. Saya coba bukan batin sih, kepikiran, kok nggak pernah klaim ya? Berarti ya puji Tuhan, sehat-sehat aja maksudnya seperti itu ya kan. Gak lama kemudian 3 hari kemudian loh, suaminya telepon saya teman-teman. Ton, ini yang istri saya nih pada waktu bulan 1 tiba-tiba ngecek di payudaranya ada benjolan. Nah, terus saya baru kita memberanikan diri pergi ke dokter 1 minggu yang lalu. Itu ternyata divonis kemungkinan tumor ganas. Nah, sampai akhirnya ini minggu depan kita mau berangkat ke Penang. Nah, kira-kira apa yang bisa saya siapkan ya untuk klaim di sana? Gitu. Ya udah, saya akhirnya bantu siapin SKD-nya semua. Ya udah cek, kok coba aja ini, saya bantu siapin, coba aja dibawa dulu ya. Kalau memang ternyata syarat-syarat memenuhi, ya udah nanti pasti bisa Tony bantu dan cair. Saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya bawa sampai ke sana, ternyata hasil histopatologinya itu sudah stadium 2. Stadium 2. Ikut sama saya ISCC 1 miliar. Akhirnya saya bantu pengajuan, puji Tuhan, sampai hanya dalam 14 hari loh teman-teman, cair 1 miliar ya. Itu terpotong hari libur. Sebenarnya cuma 10 hari kerja itu. Dan ini juga hanya 14 hari kerja nih, 800 juta. Nah, jadi pada waktu saya terima email pagi hari teman-teman, wow, perasaan saya luar biasa loh. Senangnya bukan main. Bahwa wah, ternyata mungkin ini salah satu tujuannya Tuhan tempatkan kita di sini untuk menjadi berkat buat orang-orang yang kita kenal, untuk menjadi berkat buat orang-orang yang kita temui di luar sana. Ya, so teman-teman, kalau hari ini ketemu penolakan, ya ingatlah teman-teman, suatu saat kita yang akan bantu mereka. Ya, jangan bosan-bosannya untuk selalu follow up. Ya, ditolak 1 kali, ya udah, cuek, nanti datangin lagi. Ya, nah, ya, oh belum. Yang ini sudah ada PHS sebelumnya. Nah, hebatnya lagi pada waktu campaign teman-teman, ini baru klaim loh 1 bulan, dapat campaign loh, dapat naik ke platinum loh teman-teman. Gila kan? Dan diperpanjang loh sampai 85. Ambil lah. Saya cuma tawarin, saya cuma sodorkan begini. Ya sudah sakit seperti ini, saya bilang kemoterapi apapun semua dibayar sesuai tagihan, bisa di cover sampai Jepang, saya bilang. Nah, waktu itu kan PHS dia pergi pengobatan Parkinson itu di Jepang. Kenapa nggak kecualian dong? Ya kan? Tapi akhirnya dapat tawaran ini di Jepang pun bisa. Akhirnya diambil, naik premi 5 juta per bulan. Ya udah, nggak apa-apa, ambil. Nah, yang kedua ini hospitalnya dari Panindaichi, bukan ikut sama saya. Waktu saya datang, dia sudah ikut hospital dari Panindaichi.
Nah ini cila menariknya ini yang saya muterin atom teman-teman 3 kali, saya mau ketemu dia, dan akhirnya saya pulang. Nah kalau gitu saya memutuskan dan saya tidak kembali ke dia 1 minggu kemudian, mungkin hari ini dia nggak akan terima 1 miliar. Yang memutuskan saya kembali, ya udah saya cuma edukasi kok, saya cuma sampaikan kabar baik kok buat dia. Kalau dia mau terima, ya ikut, kalau enggak ya sudah. Ya kan, prinsipnya begitu, ya sudah lah, saya harus maju begitu. Akhirnya saya maju, puji Tuhan dia ikut satu kali. Nah, pada waktu saya selesai pengajuan ini di dia saya bantu, saya cuma iseng tanya dia, kok ini kan klaimnya ini sudah cair, saya bilang. Nah, pada waktu perjalanan saya ke sini, saya tuh berpikir, waktu 2014, tahun 2014, kalau misalkan waktu itu saya nggak datang ke Koko dan cerita produk seperti ini, mungkin Koko nggak akan terima 1 miliar. Tapi waktu saya beranikan diri untuk datang ke Koko, saya bilang, dan saya cerita manfaat ini. Nah, kok misalkan ya kok ya, kalau pada waktu itu, kalau misalkan pada waktu itu Koko ikut, dan Koko akan tahu 5 tahun kemudian istrinya Koko akan terkena kanker, Koko akan ke 1M atau 5M? Ya ikut 5M lah toh. Ya udah kalau gitu Koko harus ikut, saya bilang. Ini closing suaminya lagi teman-teman. Ya. Cuma ngomong seperti itu teman-teman. Ya. Tapi ngomongnya dengan penuh dengan hati loh ya teman-teman. Ya jangan diajak ketawa ya biar bisa tertarik sama nasabah ya. Nah itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga menjadi berkat buat siapa lagi? Nah, buat rekan kerja kita, buat timnya kita. Ya kita di sini teman-teman bisa bantu loh. Teman-teman kita yang hari ini mungkin kesusahan, ya kan? Nah kita bisa bantu ngajak mereka untuk kita sukseskan mereka. Ya, jangan sampai keberadaan di bisnis ini malah jadi masalah. Kita harus jadi berkat. Ya, banyak gak hari ini agent-agent malah jadi masalah buat kliennya mereka, buat timnya mereka. Benar? Yang buat asuransi jelek, lebih kebanyakan agent itu jadi masalah di luar sana. Benar nggak? Ketemu nasabah edukasi yang nggak benar, langsung dipus untuk closing. Akhirnya ikut sekedarnya. Begitu mau klaim ternyata manfaatnya nggak ada. Cuma ikut promet atau mungkin cuma santunan rumah sakit. Kemarin saya sering ketemu nasabah, tadi malam tuh saya ketemu nasabah seperti itu. Dia kecewa dengan asuransi A. Ikut sampai 300 juta setahun. Satu keluarga. Tapi begitu cucunya aja mau klaim karena apa? Cuma 14 juta aja, gak bisa diganti. Kecewanya luar biasa, akhirnya dia tutup semua polis. Nah itu loh teman-teman. Bukan menjadi berkat, malah menjadi masalah. Ya? Nah jangan sampai kita seperti itu teman-teman ya. Ya. Sebelum kita nawarin produk ke nasabah, sebelum kita nawarin asuransi, kita pikir dulu yang terbaik buat mereka apa. Ya, tujuannya apa buat mereka. Ya, jangan sampai kita tawarkan mereka hanya untuk kepentingan kita semata. Ya, hanya berpikir, wah ini 10 juta lagi nih mau promosi, wah ini 20 juta lagi nih mau dapat starter. Jangan sampai ada kepikiran seperti itu ya teman-teman. Ya, omsetnya sengaja ditinggiin, API-nya sengaja ditinggiin, servernya dikasih cuma 1 juta. Ya, ya kan juga nggak bagus ya. Oke? Nah, puji Tuhan ya, saya bisa jadi berkat teman-teman di sini ya. Nah, dulunya tuh saya nggak berani loh teman-teman dipanggil seperti ini. Pada waktu kuliah saya mau presentasi di depannya saya nggak berani. Saya nggak berani ngomong, tapi sekarang saya bisa jadi berkat. Ya, puji Tuhan mungkin saya belum bisa sehebat di lain, tapi puji Tuhan berapa kali saya ketemu orang di agent-agent lain di luar sana. Ada yang datangin saya dan dia bilang, Pak, terima kasih ya kemarin sudah sharing. Saya coba presentasi, puji Tuhan loh Pak, nasabah saya closing sama saya. Nah, itu ya berkat kecil itu saya sudah merasa luar biasa loh teman-teman. Ya, saya bisa berbagi dan akhirnya bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya, itu buat rekan kerja kita. Sama juga buat teman-teman sekantornya kita. Banyak gak hari ini? Kantor sudah besar, ya, tapi ternyata masalah sendiri tidak ada. Ya, sering gak kita dengar di luar sana seperti itu ya. Nah, dulunya
punya tujuan sama-sama. Setelah sukses semua akhirnya bentrok, bertengkar, akhirnya nggak solid, ya kan? Sangat disayangkan. Ya, itu kan cuma masalah ego. Nah, sebisa mungkin kita jadi berkat terus teman-teman. Ya, buat teman-teman kita, buat nasabah kita, buat timnya kita. Oke? Nah, yang terakhir menjadi berkat buat siapa? Buat perusahaannya kita, teman-teman, buat Prudential. Banyak nggak hari ini juga orang ikuti nasabah di asuransi memalsukan data? Ya, saya percaya di sini semua jujur ya, semua pasti yang terbaik buat nasabah ya. Karena didikannya kita sama semua ya dari Pak Bibi ya. Nah banyak nggak di luar sana seperti itu? Cuma pengen dapat case hasil medical dipalsuin. Iya kan? Ternyata nasabahnya sudah kena ini, dibilang sehat semua. Nah jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Karena kita nih orang yang di tengah-tengah, kita nih penyambung, harus jadi penyambung yang baik antara perusahaan dengan nasabahnya kita. Jangan sampai kita memihak salah satu. Iya. Yang paling pertama kita harus mementingkan nasabahnya kita. Yang kedua harus perusahaannya kita, teman-teman. Dirinya kita harus yang paling terakhir. Jangan sampai tujuannya kita untuk goal kita yang paling utama, itu yang bahaya. Ya, malah nasabah rugi, perusahaan rugi. Betul? Nah, jadi mungkin ini ya sedikit sharing dari saya. Mungkin cuma sederhana, tapi saya percaya kalau teman-teman lakukan ini, pakai prinsip ini di luar sana, bisnis teman-teman di Prudential akan lebih panjang. Oke? Ya, semoga sedikit saya bisa bermanfaat. Ya, kita langsung ke jawabnya. Mungkin sesi tanya jawab dari teman-teman, ada yang mau bertanya? Yang Pak Saratum tadi mau cerita ya ini tadi, yang mau akhirnya itu yang tadi itu. Ya. Ya, Tony, share-nya luar biasa ya, makasih sudah memberkati sekali. Nah, aku mau tanya, pertama kali kamu gabung di Prudential, itu kan dari ceritamu kan tidak pernah ada riwayat jadi marketing ya? Iya. Jadi kan benar-benar fresh new di Prudential belajar marketingnya. Otodidak ini. Nah, ya bisa tolong diceritakan ke teman-teman awal-awal mulai jalan tuh yang di prospek siapa, kemudian mungkin kendala-kendala dari sisi mental atau dari caranya kamu memulai bisnis ini itu mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Cara ngatasinya. Cara ngatasi ya. Nah awal-awal saya prospek teman-teman. Itu tuh pas saya kan di lingkungan basket ya. Pasti awal-awal kepikiran saya pengen prospek siapa ya teman-teman basket saya. Tapi saya waktu itu saya mau prospek itu sudah di prospek sama leader saya semua. Bahkan yang punya klub tuh juga di prospek sama dia. Terus saya mikir saya mau prospek siapa lagi di awal-awal. Ya udah saya prospek itu ya pacar saya dulu yang pertama. Terus yang kedua mulai dari pacar-pacar teman basket saya prospek teman-teman. Pacarnya itu yang pertama ya. Pacarnya nggak di prospek ya. Nah, untuk pacarnya juga nggak di prospek. Nah, dari situ saya mulai. Nah, saya cuma prospek, ya rekening single itu, rekening Pak Ali doang. Saya belajar mati-matian loh, 2 hari 2 malam loh teman-teman. Sampai benar-benar hafal. Ini cuma benar-benar ngikutin itu benar-benar. Ya puji Tuhan waktu itu dapat 1 case pertama 400.000. Pacar fisioterapinya saya. Dari situ yang pertama. Nah, yang memutuskan saya mau jalan, kenapa ya? Karena saya mau merit itu teman-teman. Saya kepikiran, kalau saya nggak lari, ini saya digigit anjing loh teman-teman. Mau nggak mau saya lari kan? Nggak kawin. Kalau mau nggak mau saya nggak kawin gitu. Nah itu Pas seperti ada itu. kepikiran maksudnya kok sulit ya, kok nggak dapat ya gitu. Maksudnya ada nggak kepikiran apa saya juga? Sebenarnya 6 bulan itu bukan saya nggak dapat. Saya nggak berani. Saya nggak berani maju. Saya nggak bisa ngalahin diri saya sendiri tuh loh sih. Nggak ada macannya bilang. Nggak ada macannya di belakang gitu. Nah saya nggak berani. Jadi karena kalah dengan diri sendiri aja sebenarnya sih. Itu kan Bukan karena susah ya. Bukan karena susah sebenarnya. Susahnya itu mengalahkan diri sendiri. Keluar dari zona nyamannya saya. Itu yang susahnya teman-teman. Keluar dari zona nyaman. Itu yang susah. Nah, saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman itu keringat dingin terus teman-teman. Pada waktu mau ketemu nasabah tuh keringat dingin terus, mau ngomong tuh
susahnya bukan main, mulut ini bukan. Karena janjian sampai makanan habis, minuman habis, tidak berani ngomong. Nah, terus yang kedua yang saya prospek siapa? Ya, ring satu saya teman-teman. Ya, kenalan-kenalan saya, teman-teman lama saya. Nah, ring satu itu kan bukan mesti keluarga ya teman-teman ya. Ada teman dekat, teman lama yang sudah trust sama kita, sudah percaya sama kita. Ya. Nah, untungnya begitu teman-teman saya itu banyak. Gitu loh. Karena saya setiap kali saya pulang ke Tarakan dari basket, saya tuh pasti datangi mereka semua, Cik. Nah, setiap saya pulang ke sana tuh saya pasti datangin, saya pasti jalin hubungan terus sebelum saya di Prudential. Nah, yang paling penting itu yang paling penting kan kita jalin hubungan di sini, di bisnis ini ya kan. Kalau nasabah nggak percaya sama kita, dia nggak akan mungkin beli kok, ya kan. Nah, karena saya sudah bangun itu terlebih dahulu sebelumnya. Nah, makanya begitu saya pulang, saya lebih enak masuk. Tapi untuk ngomong susah loh, Cik. Nggak berani ngomong, gitu loh. Tapi kalau untuk ngomong ngalarin dulu bercanda bisa. Tapi itu ngomong prudensial, nggak bisa keluar gitu. Seperti itu. Jadi saya pertama kali prospek sampai akhirnya saya memutuskan, akhirnya saya ke Tarakan dan saya prospek di sana. Nah, saya pertamanya pun kalau saya memutuskan gini, saya ada beberapa teman dan sepupu saya di sana, saya coba tanya, sudah ikut asuransi belum? Mereka semua bilang sudah ikut, dan rata-rata sudah ikut prudensial juga. Ikut yang PHS. Nah, kalau waktu itu saya memutuskan, ya sudahlah, saya nggak cocok di bisnis ini. Yang mungkin saya nggak ada, saya nggak akan pulang ke sana.